العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا في سورة أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-Ayah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang secara kadar dan takaran mungkin bagi kita kecil maupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta kepada Allah maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat bermutiarakan salam senantiasa kita berharap tercurah limpah kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolok ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki, figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil kiamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu tanda bukti cinta kita kepada Nabi adalah memperbanyak sholawat. Tadi sebelum acara kajian inti kita mulai, kita dengarkan, kita simak dan kita lanjutkan bersama-sama sholawat yang kita panjatkan, kita doakan hanya untuk baginda kita. Yuk sekali lagi coba kita bersolawat bareng-bareng. Solawat Jibril, bisa ya? Ya semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad yang betul-betul setia hingga ajal menjemput kita semua, dan kita bisa dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu Hajah Sutia, bapak-bapak, tamu undangan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, bunga melati harum baunya. Kenapa ya? Yang kompak, bunga melati harum baunya. Tumbuh semerbak di rumah tetangga. Yang saya hormati semuanya, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Ikan hiu makan tomat, gak mungkin. Mohon maaf ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita duduk di sini kumpul bersama tidak lain tidak bukan, salah satunya adalah karena niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam undangan tasyakuran, dan kita nanti diminta untuk berdoa bersama-sama. Namun ada pepatah mengatakan tak kenal maka mau kita sayang-sayangan, tak kenal ya maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Rian Rahadiansyah, aslinya Bogor, Jawa Barat, tinggal di Yogyakarta. Insya Allah ke depan akan sering main ke sini. Amin. Boleh enggak? Boleh. Terus apalagi ya? Ngasuh pesantren di Jogja, pesantren modern Al-Mutiin. Terus apalagi ya, kegiatannya dakwah, ceramah, pernah sampai keluar negeri. Ya, mohon doanya biar sampai keluar angkasa. Alah ya, guyon. Terus apalagi? Sudah ya, itu aja perkenalannya ya. Masih muda kan? Statusnya tersangka. Ya intinya di situ aja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya salah satu kita menyikapi segala apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur. Ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, sebetulnya ujian dunia itu cuma dua adanya, yaitu ujian cocok dan ujian tidak cocok. Maksudnya apa? Apapun nama ujian yang ada, masalah yang kita terima, itu sejatinya cuma dua, sesuai atau tidak sesuai. Itulah ujian sejatinya dunia ini. Kita lahir melalui ibu, orang tua, siapa? Cocok, sesuai, alhamdulillah. Kadang-kadang nggak sesuai, aduh pengennya saya tuh keluarganya itu. Tuh. Hujan turun,
deras. Ada yang merasa cocok dengan hujan tersebut, bersyukur alhamdulillah hujan. Ada yang gak cocok karena jemurannya belum kering-kering, ngeluh, hujan meneh. Ada ya. Ujian apa lagi? Apa saja? Semua hal yang sifatnya itu duniawi, ujiannya sejatinya cuma dua dari Allah itu. Cocok, tidak cocok. Nah, maka kita menyikapi ujian yang sesuai dengan keinginan kita, hati kita, yaitu banyak-banyak bersyukur. Ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu hal yang tidak cocok, tidak sesuai dengan diri kita, hati kita, maka banyak-banyak bersabar. Syukur terus ya. Jadi kalau nggak cocok berarti sabar. Cuman itu. Nah, dalam kondisi saat ini dengan adanya nikmat Allah yang Allah berikan pada keluarga besar Ibu Hajat Sutiah, ya, saya masya Allah itu bisa hadir di sini. Ini yang keberapa saya kesini ya? Yang pertama ya. Belum tahu dia. Enggak, ya. Bisa hadir di sini. Ingat rumah saya di Bogor, nggak jauh beda seperti ini. Warganya apa namanya ya? Apa sih, murah senyum gitu loh. Mau kemana? Nah, suka nanya-nanya kan gitu ya. Walaupun nggak kenal. Enggak. Terus banyak yang nggak jauh berbeda. Jadi ingat rumah di Bogor tuh nggak jauh seperti ini. Ya, hanya di sana itu cara sharing. Jadi naik turun gini. Di sini kan datar, enak ya. Masya Allah. Agak ke belakang sana tadi muter, masih banyak kebun, adem rasanya ya, seperti ademnya hati ini. Halo? Adem atau panas ini? Adem. Pas ya. Alhamdulillah. Jadi ketika kita mendapat nikmat apa saja, bahkan yang namanya sakit pun itu nikmat atau musibah sebetulnya? Nikmat. Yakin? Kok bisa? Ya. Sakit itu nikmat atau musibah? Nikmat. Apa nikmatnya sakit? Ya, itu dosa, sujud Allah. Supaya biar nikmatnya itu betul nih bapaknya. Jadi rasa sakit itu jadi nikmat. Kenapa? Jadi ingat, nikmatnya hidup, sehat tuh ternyata kita kurang bersyukur. Jadi Allah uji jadi ingat gitu ya. Ternyata dalam hadis Nabi bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adha hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim itu, kata Nabi, Allah timpakan satu musibah, apapun nama musibahnya, yang itu berupa apa saja, kelelahan, capek kita ngurus anak, capek berumah tangga, capek kerja, capek sekolah, capek belajar, capek apa saja, rasa capek Allah kasih kepada kita. Yang kedua, wala wasabin, dan penyakit, Allah kasih kita penyakit, apapun nama penyakit yang sifatnya penyakit itu penyakit fisik, mulai dari penyakit yang kronis atau bahkan penyakit yang ya levelnya seperti kita ini ya, penyakit ya paling gorengan ya, jantengan, masuk angin, kan nggak apa-apa ya, lebih baik masuk angin daripada masuk Kristen daripada masuk Kristen. Ya gitu. Jadi Allah kasih kita ujian sakit, kemudian wala husnin, sedih. Kita pernah sedih ditinggal sama orang yang kita cintai, sedih karena berpisah selamanya, sedih karena apapun, kehilangan barang dan sebagainya, atau bahkan dikatakan kekhawatiran, khawatir besok makan apa, besok gimana urusannya, nanti kalau udah besar kerja di mana, khawatir. Bahkan dikatakan lagi diganggu oleh orang luar, ada gangguan dari siapapun, hatta syaukati yusakuha, sampai kita tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha
min khatayahu, kecuali Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Berarti ini nikmat ya. Kita dikasih ujian sama Allah berupa sakit dan sebagainya tadi, ternyata digugurkannya dosa-dosa kita. Kan enak ya kita digugurin dosa ya. Ada nggak di sini yang merasa dirinya tidak punya dosa? Angkat tangan. Kita kasih hadiah lah. Berarti semuanya mengakui punya dosa ya? Pernah buat dosa? Pernah? Sering. Oh sering Bang? Dosa apa yang paling sering sama ibu-ibu biasanya? Bisa. Wih, gila ya. Mbak Yu, nenek, anu saya bisa gitu. Anunya pernah lihat orang kayak gini ya? Sering. Oh, jelas wajahnya? Jelas. Itu wajah kita ternyata. Jadi ternyata dosa yang kita lakukan ini bukan berarti membuat kita semakin melemah. Terus kejar ridho Allah, terus kejar rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Surat Az-Zumar ayat 53. Hei hamba-hambaku, kata Allah, yang merasa dirinya bergelimang dengan dosa-dosa, penuh dengan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat ampunan Allah, terus kejar. Makanya hati-hati ini yang sering berbuat dosa ya. Bapak-bapak biasanya apa? Kata ibu gibah. Bapak-bapak ngapain dosa? Beda juga. Gibah. Iya. Bapak-bapak suka gibah. Sambil main gaple ya. Gibah. Hati-hati bapak-bapak ya, jangan sering main gaple. Apalagi kalau lagi ronda. Kata penelitian, orang yang sering main gaple itu cepat mati. Lah wong apa namanya prakteknya saja kok mati bunuh-bunuhan. Model sisa model. Jangan ya. Nah, buat bapak-bapak kalau maksiatnya misalkan apalah ya, hati-hati, segera timpali dengan istighfar. Astagfirullah. Ingat kata grup band siapa itu? Wali kalau nggak salah ya. Wali band. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakah kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan kusuk taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah mesti ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat, hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat, sabar, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Enggak ada musiknya sih. Dia kata istighfar ya. 1, 2, 3. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a.
istighfar segera. Bapak pulang dari kantor, ini sudah ke kantor kok? Halo? Sudah ke kantor? Kuala Lumpur. Pulang dari sawah, dari kantor, dari berdagang, apa saja. Pulang lapar, haus, pengen buru-buru makan ke rumah. Ternyata di rumah nasi belum siap, hidangan belum ada. Tahan, jangan marah. Dengan Istighfar. Astagfirullah. Oh ya iya, bisa jadi dengan istighfar kita, istri kita jadi sangat daripada malah atau ibu-ibu misalkan ada di sini ya, ibu-ibu yang suaminya jarang ngasih nafkah. Astagfirullah. Istighfar. Halo? Ya, gak usah marah. Mau marahin anak, kamu tuh ya. Enak daripada langsung lungsut, marah, gak terkendali, nanti ada setan lewat, gak kebayang. Enak, makanya istighfar itu membuat rezeki lancar, membuat ampunan Allah datang buat kita, masalah Allah berikan kemudahan caranya, bahkan hajat kita bisa terwujud. Banyak fungsi istighfar. Ada 8 ya fungsi istighfar itu. Nah maka dari itu kita nggak tahu dari mana nih akses rezeki, dosa kita bisa Allah ampuni. Kita fokusnya adalah mengejar dengan mengharap Allah itu ridho kepada kita. Seperti ini dalam mensyukuri nikmat Allah berikan hari ini kepada keluarga besar Ibu Haja Sutika. Oh ternyata kita diundang mensyukuri nikmat apapun, nikmat sehat, nggak kebayang ya. Kita ini Allah target umur kita, nggak tahu berapa lama. Andai kita tahu kapan kita mati, enak tidak? Halo? Hah? Nggak enak Pak. Andai kita tahu kapan kematian kita tiba, enak tidak? Oh bapaknya tidak di sini, ibu-ibu? Tidak. Misalkan kita tuh sudah tahu oh tanggal sekian kematian kita, berarti nggak enak ya? Iya. Kenapa nggak enak? Takut. Berarti di sini semuanya takut mati. Enggak takut, cuman kan persiapan aja. Kalau harusnya kalau kita tahu kapan kematian kita tiba, kita tuh enak bisa siap. Halo? Betul tidak nih? Harusnya loh ya. Kata malaikat, Rian, mati kamu itu masih 52 tahun lagi. Kan masih lama. Tapi kalau kita sudah tahu kapan kematian kita, misalnya sudah menjelang ajalnya, wah kita bisa siap-siap. Pengen ketika kita mati itu pas lagi sholat mungkin, atau lagi ngaji baca Quran, wah jam 12 saya mau mati ini, baca Quran. Betul kan? Enak harusnya. Jadi mati kita tuh pas lagi mati yang tepat, mati yang masya Allah. Ngaji terus jadinya. Seperti kematiannya ini loh, Freddy Budiman. Ada yang tahu nggak? Siapa? Gembong narkoba. Ya? Ya betul. Mantan narkoba kan? Gembong narkoba. Wah itu kematiannya masya Allah membuat kita harusnya iri. Loh kok bisa? Padahal ya itu, mohon maaf ya, mantan gembong narkoba divonis hukuman mati. Jadi sudah tahu kapan kematiannya. Itu mendekati eksekusi kematiannya itu, beliau itu rajin ngaji, sholatnya khusyuk, sampai-sampai ketika ketika ditembak atau dieksekusi itu, beliau nitip pesan apa? Jangan dulu dilepaskan peluru dari laras sebelum saya menyelesaikan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, padahal kita tahu dosanya seperti apa, tapi Allah kalau sudah ampuni, taubatnya Allah terima, gak ada yang mustahil bagi Allah. Dimudahkan apa kematiannya ya Allah. Dia tuh kalau pas lagi di lapas, saya hampir dipanggil oleh lapas buat
isi tausiah di lapas. Itu teman-teman cerita ya, ketika pas lagi di lapas tuh banyak narapidana yang serius, yang ketawa ketiwi ketika pas lagi diceramah itu. Ada tapi yang nangis sok-sokan karena beberapa hari lagi dia akan dieksekusi mati. Berpikir mungkin ini ceramah terakhir yang saya terima, mungkin ini saya duduk di majelis ilmu terakhir, saya nggak tahu, sehingga menikmati detik demi detiknya. Coba bayangkan ketika kita tahu bahwasanya kematian kita akan tiba kapanpun itu, maka kita akan hati-hati, nggak mau berlaku maksiat, nggak mau berlaku zolim kepada orang, pengen mendoakan yang jelek dirubah akhirnya yang baik-baik. Mau ngegibah, anu loh, astagfirullah, saya sok mati, nggak jadi kan? Iya. Jadi enak, tapi ingat mati di sini, ingat mati yang positif loh ya. Jadi ketika mau berbuat salah tuh jadi ingat, oh besok kan akan dihisab. Jadi berpikir takut, nggak kebayang. Seperti kita sekarang bisa kumpul saat ini, duduk di sini, nyengkuyung, silaturahim satu sama lain, satu kampung. Nggak tahu besok kita masih satu tempat enggak di akhirat. Walaupun kita berharap mudah-mudahan pertemuan seperti ini kita bisa gapai kembali, kita bisa reuni kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya lihat samping kanan kirinya, oh Ibu Wagiem, oh Pak Wagiran, harus kenal. Besok kalau nggak ada cari. Halo. Ini ada yang namanya disebut tadi, nggak ada ya? Nggak ada ya. Tapi itu nama sudah hampir punah. Iya. Nama-nama itu kan kalau di Sunda itu ada nama Asep, ya, Cecep, Ujang. Ayat di Sunda, dia ayatnya di Sunda. Orang Sunda ayat dia. Daya. Iya. Kalau di Jawa, di Jogja, di sini pasti kan namanya tuh ya itu Wagiman, Wagiran, ya Pak Ijo, Pak Imin, Tugiem, selamat ya. Ngece banget. Pak Selamat, Masya Allah, selamat sentosa. Itu nama-nama yang harusnya dilestarikan. Harusnya ya, cuman kita sayang sekali ya, lebih memilih nama-nama yang sekarang tuh wah namanya tuh apa ya, keren-keren lah, bahkan sulit dilafalkan. Ijo, Juijo, es jus itu dan sebagainya. Dan ternyata nama itu mengandung doa ternyata. Nah maka kembali lagi, dalam mensyukuri nikmat Allah itu bisa dengan lisan kita berucap kalimat Alhamdulillah. Dengan hati kita betul-betul meyakini bahwasanya kita bersyukur kepada Allah, dan praktek perbuatan kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Apapun namanya. Jadi kita bersyukur itu bukan hanya Alhamdulillah, tapi hatinya mengingkari, enggak. Harus betul-betul kita itu meresapi bahwa nikmat Allah itu betul-betul ada buat kita. Dan ini merupakan bagian dari titipan Allah. Titipan Allah. Terlebih lagi kita yang diberikan oleh Allah, apa namanya ya, lisan, ini ujian kita. Lisan kita, lidah kita ini banyak-banyak kalimat apa akan dihisab. Kita duduk di sini saja sudah akan dihisab nanti di hari kiamat. Apalagi kita banyak-banyak mengucap kata-kata yang baik. Ibu ketika mau marah sama anak, katakan kata-kata yang baik ya. Seperti contoh Imam Masjidil Haram yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau itu bisa menjadi Imam Masjidil Haram gara-gara lidah ibunya yang selalu terjaga. Ketika lagi nakal anaknya, waktu itu masih kecil Syekh Sudais, lalu dimarahin itu ngomongnya tuh pasti, sana kamu main di Masjidil Haram, biar kamu jadi imam Masjidil Haram sana.
Jadi ngemarahin anak disuruh main di masjid. Ya Allah. Sekarang terbukti beliau jadi imam Masjidil Haram. Makanya kalau ibu bapak lagi emosi sama anak, keluarkan kata-kata yang berbuah doa. Misalkan apa contohnya? Jadi presiden. Biasa jadi nanti berapa tahun kemudian jadi presiden. Nggak tahu. Makanya jaga lisan ini. Jangan sampai terucap kata-kata yang menjurus kepada doa-doa. Apapun kalimatnya, rasa syukur itu membuktikan kita bahwasanya nikmat dari Allah itu hanya titipan. Betul ya? Titipan semua. Kapan titipan ini terasa? Ketika sudah dipanggil, diambil sama yang punya, hilang dan sebagainya. Kita akan mudah merasakan dan mengatakan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali semuanya kepada Allah. Sebentar kita ini yang punya jabatan, syukuri dengan jabatan yang ada dan berikan manfaat dengan jabatan ini agar banyak manfaat untuk orang banyak. Yang punya harta, syukuri nikmat harta yang Allah berikan, titipkan kepada kita, dan bagaimana cara bisa harta kita bermanfaat untuk akhirat kita. Yang punya anak, yang punya pasangan, yang punya apa saja yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu wasilah bagaimana nanti di akhirat kita mendulang banyaknya pahala-pahala. Ya, kita nggak tahu nih dari pintu mana pahala kita akan datang. Entah pahala silaturahim, entah pahala kita mensyukuri nikmat, entah pahala kita dengan cara bersyukur, entah pahala kita dengan cara memberikan apapun kepada orang yang kita miliki, kita tidak tahu. Nah, maka salah satu kita cara memberikan bukti kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu menahan lisan kita dari segala kata-kata yang menghabiskan pahala-pahala kita. Kita sholat 5 waktu, Masya Allah, ini merupakan nikmat dari Allah. Makanya kalau ada di antara kita yang masih sering jauh dari sholat, ini saya belum tahu di sini masjidnya jauh. Musola itu kan musola. Ini musola. Ini musola. Yang masjid yang mana? Oh, sudah selatan. Oh ya, musola. Ada jamaahnya? Ada ya. Diramaikan. Ya. Kita bersyukur. Saya pernah ketika lagi ceramah di negeri orang di Filipina contoh, itu jauh masjid itu nggak ada, jarang masjid, sampai rindu suara azan, rindu suara azan itu. Orang kalau mau sholat zuhur di sana itu perjalanannya 1 jam. Jadi jam 12 itu misalkan azan zuhur, jam 11 itu sudah berangkat satu keluarga pakai mobil berangkat. Saya tugasnya ya di masjid atau di KBRI waktu itu. Mereka pada datang, ya Allah jauh-jauh ada yang naik sepeda, hanya ingin untuk sholat saja. Sedangkan kita sekarang di sini, Masya Allah, begitu nikmatnya dekat suara azan. Azan berkumandang, yang azan Pak Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul sih azannya. Masya Allah. Semangat. Ya, sambil ketawa ya. Iya ya. Hati-hati ibu-ibu yang punya suaminya sering azan, bersyukur. Kok bisa? Muadzin itu dia yang paling dapat banyak pahala ketika sholat. Bersyukurlah para muadzin. Kenapa? Nanti di yaumil qiyamah muadzin itu akan punya postur tubuh yang berbeda. Ciri khas sampai orang-orang itu berbangga-bangga. Wah, itu dia orang yang ahli azan, ahli tilawah. Walaupun mungkin suaranya ya sember, atau kadang-kadang mohon maaf ya, di Jogja itu ada, di tempat kami itu di satu kampung itu ada yang kalau azan itu simbah-simbah, kasihan, sampai ada persnelannya itu suaranya. Ayo sholat.
maaf saya nggak tahu deh. Itu sampai ada peristiwanya. Harusnya ganti ya. Yang adzan itu anak-anak muda. Iya. Iya, berikan anak-anak muda, anak-anak kecil tuh, yo le, adzan le. Wah, jangan sampai 2011 itu ada yang azan, mohon maaf lagi di Jogja karena pengalaman saya hidup lebih banyak di Jogja. Itu 2011 yang azan malah emak-emak, ibu-ibu Pak yang azan. Ya Allah. Azan zuhur jam 1 lagi. Ya Allah. Kok bisa ibu-ibu? Waktu ibu azan, wah ya gitu lah maklum suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya gitu lah ya. Bapak-bapak langsung udah marah-marah. Oh, nggak ada yang bentak-bentak. Ibu tahu nggak aturannya? Gak boleh azan perempuan azan kamu gitu. Si ibu, ya namanya mama ya, the power of mama. Dengan beraninya dia menghadapi bapak-bapak sekitar 5 orang atau 6 orang gitu ya. Kenapa emangnya? Ibu salah. Jenengan tadi waktu azan, waktunya azan zuhur pada kemana nggak azan? Pada bengong langsung. Kok nggak ada yang azan? Ya akhirnya saya azan nih. Mereka langsung dorong-dorongan. Kenapa? Karena di musola tersebut di masjid itu ternyata waktu pas azan zuhur tiba masuk nggak ada yang azan. Akhirnya si ibu itu yang azan. Ya Allah. Tolongan. Kalau di sini ibu masih mendengar suara azannya. Ya Pak, siapa tadi? Pak Slamet. Pak siapa lagi? Yang sering azan Pak siapa di sini? Banyak. Ya? Pak Tun. Pak Tunari. Masya Allah. Lagi piyantune. Masya Allah. Siap-siap Bapak nanti di yaumil kiamah punya ciri khas yang berbeda. Apa? Lehernya panjang. Amin. Istri Bapak tuh nanti akan bangga. Wah, kayak bojoku. Halo? Iya beneran. Karena di hari kiamat nanti kita akan melihat ada orang yang cahayanya bersinar di tangannya, di wajahnya, di kakinya, di tubuhnya. Siapa mereka? Yang ketika di dunianya mereka rajin menjaga air wudhu. Jaga air wudhu. Makanya penting ketika kita pas lagi batal, ngentut misalkan, wudhu lagi. Ibu mau, mohon maaf ya, nyuapin anak wudhu. Seperti ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika waktu masih bayi, mau ngasih ASI, nggak lepas dari yang namanya air wudhu. Itu salah satu caranya. Nah, apalagi sekarang azan, pahalanya banyak. Sholat, penuhi masjid, musola yang ada di sekitar kita. Ramaikan. Kalau bisa adakan program-program yang membuat masyarakat itu senang. Anak-anak muda biasanya itu senang main HP, apa namanya itu game. Wah, tantangan zaman sekarang. Saya nggak tahu ini katanya ini kampung, tapi anak-anaknya sudah pada melek gadget, betul ya? Suka melek kan? Kenapa sih anak-anak itu kok lebih senang kena gadget? Ada yang tahu? Kadang kita suruh saja, mereka itu justru malah yaitu disuruh, malah jawabnya kayak sapi. Oh. Sana nusunin nususan. Mungkin nusunin sapi gitu ya. Karena HP itu lebih responsif daripada kita selaku orang tua. HP kalau disentuh, langsung dia menuruti perintah kita. Klik ini, keluar. Disentuh lagi, keluar. Beda dengan kita orang tua, ketika disentuh sama anak, mau ini, diam sebentar. Responnya lama. Bisa jadi itu yang kita sekarang terkalahkan dengan HP. Halo? Ini renungan buat kita. Ya, jangan sampai kita mengabaikan tanggung jawab terhadap apapun yang ada di sekeliling kita. Ibu banyak-banyak bersyukur gara-gara apa? Masih ada ya anak-anak lengkap, keluarga bisa semuanya taat, bahkan ngaji, anak-anak di sini sore hari difasilitasi. Jangan sampai itu semuanya melalaikan kita
dan semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya akan ada hari kiamat, akan ada hari di mana kita dimintai tanggung jawab. Buka surat Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal ya, surat Yasin ayat 65. Sampai-sampai ayat 65 ini, surat Yasin ini dibuat lagu oleh Pak Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh almarhum Chrisye. Ada yang tahu nyanyiannya? Ketika kaki tangan berkata, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Halo? Halo? Pada bengong ini. Tanggung jawab tiba. Apalagi bapak-bapak kita ini bakal ada tanggung jawab. Satu laki-laki itu akan dimintai tanggung jawab terhadap 4 wanita. Halo? Halo? Berapa, Pak? 4? Perempuan. 4 wanita. Siapa saja mereka? Ibunya. Yang kedua? Istrinya. Yang ketiga? Anak perempuannya. Dan yang keempat? Saudara, kakak atau adik perempuannya. Satu laki-laki itu di yaumil qiyamah akan dimintai tanggung jawab. Bagaimana sikapnya terhadap ibu kandungnya, bagaimana terhadap istrinya, anaknya, dan saudara kakak atau adik perempuannya. Tapi ibu-ibu, wanita santai, ya. Ada yang tanggung jawab ayahnya kalau masih posisinya sebagai anak. Kalau sudah menikah, ada suaminya. Makanya tugas istri itu adalah taat. Halo? Halo? Itu, ibu mau masuk surga tidak? Mau. Sekarang mau? Enggak. Kenapa? Kunci buat wanita terakhir ini ya. Wanita masuk surga itu catat hanya 4 saja. Idza sholatul mar'ati khamsaha, jika ada seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya dijaga, wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya, kehormatannya dijaga, wa ata'at zaujaha, dan taat sama suaminya. Qila laha, Allah langsung nanti akan mengatakan kepada orang ini di hari kiamat, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu-pintu surga mana saja, terserah kamu. Syi'ti itu artinya sakarepmu bahasa kita. Jadi ibu terserah bisa masuk surga Ar-Rayyan, Firdaus, Darussalam. Tinggal milih hanya 4 tadi. Apa tadi? Apa saja tadi 4-nya? Sholat 5 waktu dijaga. Yang kedua, puasa Ramadan dijaga. Yang ketiga, jaga kehormatan dijaga. Dan yang keempat, taat sama suami. Suaminya suami sendiri, bukan suami orang. Ibu itu bersolek, berhias untuk nyenengin hati suami.
Jadi kalau pas lagi dandan itu tanya suaminya, apa? Atau apa modelnya? Sayang, Beb, Beb, Hai, Le, Saleh. Mbak. Tanya, gitu ya. Gimana, sudah cocok, sudah pas belum? Kalau suaminya nggak suka, ya Allah mama, dapat cantik. Misalkan, itu ganti terlalu menor misalkan, ganti. Tanya, jadi cerminnya itu adalah suami. Ya, nyenengin hati suami. Woi, hati-hati Bu, pahalanya besar tau. Makanya kalau suami pulang itu disambut, pulang kerja dari sawah dari mana kayak disambut, lepasin buka dasinya. Hah? Copot dasinya, copot sepatunya, Gak suka ngelepas dasinya. Terus apanya yang dilepas? sama nggak pakai dasi. Terserah lah ya, apa saja yang penting disambut. Dan ciri istri solihah itu bisa dilihat. Ini hati-hati bapak-bapak ya, dicek. Ciri istri solihah itu ketika suami datang, pulang dari kantor, dari mana kayak terserah lah ya, pulang datang itu ditawarkan 3 hal. Suami datang disambut dengan senyuman, dilepasin apalah ada atributnya, tanya 3 hal, tawarkan 3 hal. Apa saja? 1, ya mau makan dulu. 2, mau mandi dulu. 3, atau mau bobo dulu. Ih, tawa ini pertanyaan. Itu ukuran istri solihah itu ketika suami datang tuh ditanya, ditawarkan itu 3 hal. Mau makan dulu, yuk makan bareng. Mau mandi dulu, Mandi bareng. ya iyalah, boleh. Ah, iya, yang penting kan eksklusif. Iya antum. Dan yang ketiga, mau bobo Bareng. ya iya. Masa tidur sendiri? Iya, macam mana itu standar istri solihah disambut. Makanya mumpung ada kesempatan waktu nih, ada waktu di usia yang nggak tahu berapa lama lagi, cari pahala sebanyak-banyaknya dengan cara apa saja yang bisa kita lakukan. Mohon maaf buat misalkan kita yang sudah tidak punya pasangan, siapapun atau yang belum punya pasangan, banyak pahalanya. Duduk di teras, nih di teras rumah duduk, melihat orang lewat lagi nyapu-nyapu halaman rumahnya, doakan, ya Allah mudah-mudahan pahalanya berlimpah buat beliau yang lagi sapu-sapu di halaman rumahnya, rezekinya ya Allah, umurnya panjang. Nengok sebelah kirinya ada anak-anak sekolah, rombongan lagi lewat pakai sepeda gitu ya, doakan langsung di hati kita, ya Allah mudah-mudahan mereka kelak jadi anak-anak yang berguna bagi agama, kedua orang tuanya dan juga nusa dan bangsa, bahkan berkah segala apapun yang diraihnya dari sekolahnya. Ada tukang siomay lewat, ya Allah mudah-mudahan hari ini beliau bisa laris dagangannya, berkah rezekinya, keluarganya sehat-sehat. Itu ada tukang bakso lewat, ya Allah pengen beli mampar. Belum ada. Gitu, doakan orang. Itu pahala. Ujian kita ketika melihat orang lain itu pasti kejelekan yang kita lihat. Melihat orang di hati kita kebatin gitu. Pernah lihat kayak sinetron itu loh, cuman gini doang actingnya, tapi ada suara gitu ya. Belum tahu dia ternyata dia kayak gitu. Mohon maaf, saya dulu hampir jadi artis. Beneran 2008 ikut casting film layar lebar Ketika Cinta Bertasbih. Wah, ikut casting bareng Dude Harlino, ada Asmiranda waktu itu di Jakarta. Tapi alhamdulillah saya nggak lolos. Ya kalau lolos mungkin kita nggak ketemu ya. Iya. Nah itu, jadi banyak ya pahala itu ya. Ibu, bapak, suami, istri hanya bersentuhan saja, bersentuhan tangan, wah itu
pahalanya per detik. Baru tahu ya. Makanya besok kalau pas lagi berangkat kondangan, tampilkan keharmonisan dan kemesraan. Ini yang nggak paham tuh biasanya suaminya laki-laki. Istrinya sudah bersolek cantik gitu ya, udah menor dan sebagainya. Pas lagi jalan megangin bapaknya tangannya, suaminya malah kita tampilkan, pegang, takut istrinya jatuh. Kalau istrinya jatuh, aduh bapak aku jatuh, syukurin malah gitu. Tolong, ayo mama, hati-hati. Ternyata betul. Bercandanya suami istri itu pahala, bahkan bohongnya suami istri saja pahala loh, bohongnya suami istri. Kok bisa ya? Kata Nabi salasun laisa minal kadzdzab. 3 perkara yang tidak termasuk bohong. Bahkan orang ini harus berbohong. Dan bohongnya mendapatkan pahala, bukan berdosa. Siapa saja 3 orang ini? 1, orang yang ketika nyawanya terancam mau dibunuh, mau terbunuh, dan kita berbohong demi menyelamatkan nyawa tersebut. Ada preman lewat, Mas, Mbak, dia tanya, rumahnya Bapak Anu di mana? Ada apa ya Pak? Saya mau bunuh dia. Kita tahu nyawanya si fulan terancam, kita harus rekayasa. Kata kita, wah dia sudah pindah kemana ya? Berbohong nggak apa-apa. Walaupun kita sedang punya ketidakharmonisan dengan bapak tersebut atau orang tersebut, ketika ditanya rumahnya si Anu di mana? Emangnya kenapa? Mau saya bunuh. Cocok. Lurus mawon. Tuh rumahnya. Malah ngasih tahu dosa. Jujur dosa. Yang kedua, bohongnya orang yang sedang menengahi orang yang lagi berselisih. Ada tetangga kita, ya lagi ribut, lagi diem-dieman. Kita tampil untuk mencairkan mereka sehingga mereka jadi tidak marah-marah lagi. Selama kata-katanya direkayasa apapun, itu pahala. Dan yang ketiga, bohongnya suami terhadap istri, istri terhadap suami, demi tidak adanya rasa apa ya? Ya mungkin amarah muncul. Seperti Nabi itu pernah disuguhi minuman. Masih ingat kisahnya? Sama istrinya Aisyah dibikinin ya air teh lah kalau kita. Lupa bukannya pakai gula, malah pakai garam. Masih ingat kan? Nah ketika Nabi minum itu karena capek, haus, pas diminum, Nabi itu menahan getir rasanya. Padahal dilihatin sama istrinya. Ini lihat ya harmonisnya rumah tangga Nabi itu nggak pernah menghabiskan air minumnya. Kok bisa? Karena lebihnya itu pasti diminum oleh istrinya. Beda ya di kita mah ya. Sisa dari suami malah buang. Ambil itu. Ketika itu Nabi ketika minum menahan gak enak rasanya, tapi Masya Allah Aisyah itu sampai bertanya, loh kenapa dihabiskan? Tadi aku capek pulang dari masjid karena banyak yang bertanya dan sebagainya, akhirnya aku minum semua saja ya, kamu bikin saja yang baru. Bayangkan Aisyah yang tadinya kecewa kok nggak disisain, nggak seperti biasanya, ternyata harus bikin sendiri. Pas bawa itu gelasnya ke dapur, ngelihat oh ternyata yang dia ambil bukan gula malah garam. Baru kaget, ya Allah ternyata tadi suami saya minum air teh campur garam, dan mengatakan enggak, saya kok enggak, itu tadi haus banget. Berbohong demi tidak menyakiti. Masya Allah. Halo? Siap gak nih suami istri? Insya Allah. Halo? Insya Allah. Ya? Sing duit. Jangan main Insya salah ya. Apa nggih? Insya Allah. Salah satu obat suami istri itu agar redam, ya kan banyak ya kejadian di rumah tangga itu. Itu caranya adalah ikutin Nabi. Ketika Nabi marah sama Aisyah, pernah Nabi itu marah sampai manggil Aisyah, bahasa kita, nenek kowe.
kamu? Aisyah mendekat mau ditampar. Hanya gara-gara ngomongin istri Nabi yang lain. Jadi cemburu sama istri Nabi yang lain. Itu ketika mau ditampar, dia angkat tangan Nabi. Aisyah ketakutan gitu ya, karena Nabi betul-betul lagi duduk gini sampai berdiri, beliau berdiri mau nampar. Ketika sudah dekat Aisyah, dipeluk sambil mengatakan kalimat Alhamdulillah, amarahku telah pergi jauh. Itu sambil mengatakan di telinganya. Ternyata obat ketika kita lagi marah-marahan antara suami istri itu adalah pelukan. Halo? Ibu-ibu pernah dipeluk? Belum? Belum katanya Bapak. Halo? Ya, siap ya pulang dari sini praktekin ilmunya ya. Siap? Bapaknya siap. Baik, nah inilah ya. Jadi rasa syukur kita itu banyak. Apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmati dan syukuri. Karena dunia ini ada untuk kita jalani dan kita syukuri, bukan untuk kita kejar, kita gapai, apalagi kita simpan di hati dunia ini. Ingat, ada sebuah kata kalimat yang begitu luar biasa, kalimat mutiara. Sepatu itu tempatnya di kaki. Jangan sepatu kita itu disimpan di hati. Karena kalau sepatu kita disimpan di hati, lihat sepatu orang lebih bagus, mudah iri hati. Ketika sepatu kita rusak atau hilang, mudah sakit hati. Karena yang disepatuin bukan kaki, tapi hati. Paham? Ingat ya, perlombaan yang paling melelahkan adalah perlombaan mengejar dunia ini. Sejauh apapun rutenya, finishnya adalah kematian. Maka dari itu banyak-banyak bersyukur dengan apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gak usah iri dengan nikmat tetangga kita, saudara kita, siapapun yang lebih banyak. Gak tahu, mungkin itu ujian buat mereka. Entah itu istidraj, sejauh mana dia ingat kepada Allah, atau justru malah dengan adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi ketenangan batin kita ketika kita menikmati langkah demi langkah dan sisa umur kita yang entah berapa lama lagi. Tapi kita berharap mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi ini, Allah kuatkan langkah dan pijakan kita untuk tetap berada kokoh di jalan yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Dan kita berdoa berharap semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Dan kapanpun, dimanapun, serta dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap keharibaannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh
رزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini betul-betul mendapatkan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat dan tujuan kita, semoga Allah ijabah dan Allah kabulkan sesuai dengan keinginan dan tujuan kita semuanya. Dan semoga silaturahim kita tetap terjaga, kita bisa berkumpul bertemu kembali bukan hanya di dunia ini, tapi juga bisa bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.